banggakan. Jadi kita di sini melakukan sosialisasi terkait Yantek Optimization yang memang menjadi program PLN di tahun 2022 dan dimulai pada tahun sebelumnya 2021, dimulai dari dengan outage management, auto dispatch, CICO dan sebagainya. Nah, kita review terkait Yantek Optimization sendiri. Dapat dilihat bahwa Yantek Optimization ini adalah merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja petugas pelayanan teknik dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta bertujuan meningkatkan revenue. Jadi memang kita fokus di pelayanan teknik kawan-kawan Yandal. Terus pada poin yang keempat, parameter pengukuran yang digunakan antara lain adalah A. Implementasi check-in check-out petugas Yantek mandatory, B. Penyelesaian WO gangguan individu dengan penginputan nama petugas Yantek mandatory, C. Penyelesaian WO penugasan khusus P0 mandatory, D. Standarisasi durasi waktu penyelesaian per jenis gangguan atau penugasan khusus yang ditetapkan PLN, E. Kecepatan waktu dispatching, respon RPT dan penyelesaian gangguan RPT, F. Rating yang diberikan pelanggan melalui aplikasi di PLN Mobile terkait penyelesaian gangguan oleh petugas Yantek, G. Standarisasi coefficient unit. Jadi memang kita diskusi terkait yang memang menjadi skupnya kawan-kawan teknik aja ya. Nah, nomor 7, output dan implementasi Yantek Optimization ini adalah performa petugas Yantek dapat terukur secara lebih objektif. B. Peningkatan produktivitas petugas Yantek. C. Perubahan mindset petugas Yantek untuk lebih aktif dalam mendapatkan WO atau P0. D. Peningkatan kepuasan pelanggan dan customer experience. Jadi kita melakukan auto dispatch, kita melakukan P0, kita sosialisasikan PCC yang kemarin baru saja dilaksanakan. Nah, tujuannya ya untuk meningkatkan output dari Yantek Optimization. Nah, ini dapat dilihat tujuan dari melakukan optimization adalah kita membuat standarisasi LA, tugas terukur, borderless, penurunan pengaduan IML. Nah, penurunan pengaduan IML di sini dapat dilihat dari banyaknya jumlah gangguan yang kita terima, yang memang menjadi kinerja kawan-kawan Yantek di lapangan. Nah, ini alur proses yang mungkin udah pernah kawan-kawan pahami. Cuman kita review kembali. Nah, ini alur dari pelanggan melapor kontak center 123 atau melalui PLN Mobile, terus melalui command center. Nah, disinilah terjadi auto dispatch yang dimana akan dikirim ke penugasan regu. Penugasan regu ini di kawan-kawan Yantek Mobile akan menerima laporan gangguan yang diterima berdasarkan tools auto dispatch. Alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah implementasi sampai dengan kurang lebih 80%. Dan terima kasih buat kawan-kawan Yantek tetap semangat dan bisa mengikuti perkembangan era di PLN maupun di nasional dan di internasional. Nah, ini tahapan pengukuran beban kerja Yantek. Nah, ini juga termasuk salah satu yang sekarang lagi implementasi kita gaung-gaungkan terkait beban kerja Yantek. Nah, kenapa muncul P0? Nah, ini agar beban kerja Yantek bisa kita ukur dengan semaksimal mungkin. Dari pertama kita melakukan implementasi check-in, melakukan penyelesaian order WO, penugasan khusus P0, dan di dalamnya ada cukup banyak item yang bisa kita lakukan. Dan keempat adalah implementasi check out atau CO. Jadi
Nah, ini yang memang sudah kawan-kawan lakukan, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Oh, ada kendala sih, cuman nanti kita coba kembangkan lagi atau kita coba cari penyelesaian di case yang lain, di pembahasan yang lain. Karena memang secara umum semua permasalahannya terkait yang kemarin kita sidang engineering itu udah dapat terkait masalah payment. Next. Nah, yang harus diperhatikan dalam Antek optimization, yang pertama adalah aplikasi Antek mobile, di mana unit pelaksana dan vendor Antek harus selalu mengupdate aplikasi Antek mobile sesuai dengan versi terbaru. Alhamdulillah versi kita udah yang terbaru ya, Pak. Ya, kemarin ada share juga versi kita. Sudah di share terakhir dan mudah-mudahan semuanya sudah yang terbaru dan harus yang terbaru ya, kalau enggak nanti bug-bugnya bakal muncul kembali. Yang kedua terkait kepatuhan, di mana unit pelaksana dan vendor Yantek selalu mengingatkan petugas Yantek untuk disiplin melaksanakan check in dan check out, 2 pemilihan nama petugas Yantek setelah penyelesaian work order individu, 3 SOP guna mendukung implementasi Yantek optimization. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama terkait check in dan check out kawan-kawan Yantek dan pemilihan nama ketika melakukan penyelesaian WO. Yang ketiga, penugasan khusus atau P0. 1. Setiap penugasan di luar penyelesaian order individu, laporan gangguan individu, agar dilakukan penugasan khusus melalui command center. Yang dimana sekarang kita ada grup melalui sebuah besar teknik disampaikan ke command center RCC di kedua DR. Kedua, unit pelaksana memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penugasan khusus P0. 4. Pengukuran beban kerja Yantek, di mana unit pelaksana dan vendor Yantek, di sini kita vendornya DI dan HP, bersama-sama mengawal implementasi pengukuran beban kerja Yantek dan memberikan pembinaan terhadap petugas yang mengalami penurunan kinerja atau produktivitas. Mungkin sedikit terkait review. Nah, selanjutnya kita memastikan kinerja kawan-kawan Yantek kita yang ada di ketiga pimpinan. Nah, untuk terkait monitor dan evaluasi Yantek, mungkin ini bisa disampaikan sama Bang Jonathan. Silakan, Bang Jonathan ya, silakan Bang. Ya, Bang kami itu. Baik, sedikit review RCP, RPT, serta CICO di pelaksanaan kita di 2021. Untuk target versus realisasi, respon dan recovery time gangguan, secara grafik bisa kita simpulkan untuk realisasi rata-rata di atas bulannya untuk UP3 Tanjung Pinang rata-rata di atas bulannya di atas 100%. Baik itu dari realisasi respon time gangguan, recovery time gangguan, respon time keluhan, dan recovery time keluhan. Slide-nya nggak jalan, Bang Ju. Gimana, Bang? Slide-nya. Slide-nya nggak jalan.
Sorry. Baik, saya ulangi. Berdasarkan grafik di samping bisa disimpulkan bahwa realisasi versus target UP3 Tanjung Pinang secara respon dan recovery itu rata-rata masih di atas 100%, baik itu dari gangguan maupun keluhan. Berikut untuk gangguan jumlah gangguan dan over SLA. Jumlah pengaduan tertinggi ini kumulatif 1 tahun ya Pak. Jumlah gangguan tertinggi itu terjadi pada bulan Oktober sebanyak 3.505 pengaduan dengan komposisi jumlah gangguan itu di jenis pelanggan. Untuk over SLA, respon time tertinggi pada bulan Desember, serta pengaduan over SLA recovery tertinggi pada bulan Desember. Untuk diagram pie di samping adalah kumulatif jumlah jenis pengaduan sejak Januari sampai dengan Desember 2021 dengan komposisi tertingginya itu di kategori pelanggan di 46%. Berdasarkan banyaknya jumlah terjadinya over SLA, kami memetakan penyebab terjadinya over SLA berdasarkan justifikasi penyebab terjadinya over SLA. Waktu respon time terdiri dari durasi penugasan regu dan durasi perjalanan regu. Dari dua komposisi ini secara keseluruhan untuk kinerja UP3 Tanjung Pinang, penyebab respon time over SLA terdapat pada kelompok dalam perjalanan dengan kontribusi rata-rata di 88%. Serta waktu recovery time adalah jumlah waktu respon time ditambahkan dengan waktu pengerjaan, di mana SLA recovery adalah 24 menit dan respon time adalah 14 menit, yang artinya target dalam pengerjaan itu rata-rata di setiap gangguan itu di 10 menit. Dari data yang disajikan perlu kami sampaikan bahwa penyebab dominan recovery time tidak tercapai dikarenakan waktu overtime-nya dampak dari respon time yang sudah over. Maksudnya di sini waktu rata-rata recovery time itu tidak tercapai itu dampak dari respon time yang sudah over SLA, baik itu dari waktu dispatch-nya atau waktu dari masuknya gangguan tersebut. Dari poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk respon dan recovery time kita cukup fokus kepada target dengan memperkecil durasi respon time. Untuk dapat mengatasi over SLA perlu percepatan implementasi Antek Analytics Tool dengan kajian lebih dalam lagi terkait penyusunan target RPT dan RJT berdasarkan indikator penyumbang kinerja terkait. Berikut adalah jumlah komposisi jenis gangguan over SLA. Berdasarkan grafik posisi jenis gangguan tertinggi pada kategori pelanggan, yang mana jenis pelanggan ini mencakup gangguan dengan penanganan clear temper, sambungan konektor, dan pergantian MCB. Nah, ini yang tadi untuk kategori yang lumayan besar di jenis pelanggan. Nah, untuk di jenis pelanggan ini masih banyak
gangguan yang tidak sesuai dengan kategorinya. Jadi rata-rata masih ada beberapa gangguan dengan penanganan clear temper tidak masuk dalam kode clear temper ataupun penanganan dengan sambungan konektor atau gantian MCB yang tidak sesuai dengan kode jenis gangguannya masih dimasukkan ke dalam kategori pelanggan. Untuk pelaksanaan CICO, berdasarkan rekapan kami, sejak awal pertama CICO diaktifkan itu sejak bulan April sampai dengan Desember. Untuk rata-rata pelaksanaan CICO, Tanjung Pinang, ketiga Tanjung Pinang itu di atas 93% berdasarkan jumlah pengaduan. Dan untuk persen pelaksanaan petugas pelaksanaan CICO berdasarkan jumlah persen pelaksanaan petugas CICO berdasarkan jumlah petugas yang telah Pujiono di ketiga dulu Sorayan. berikut potret performa pelaksanaan CICO. Tabel ini kami ambil berdasarkan jumlah gangguan sejak Juli Cuma 30 langsung lalu. sejak Juli sampai dengan Desember. Maaf, ini untuk dari sisi judul salah nih, bukan 01 sampai 31 Oktober, tapi ini jumlah gangguan dari Juli sampai dengan Desember dengan kategori pelaksanaan CICO yang terbesar itu 30 top besar pelaksanaan CICO. Bisa kita saksikan sama-sama di layar. Untuk dominan pelaksanaan CICO masih di ULP di Pulau Bintan. Oke, baik, kita masuk ke review aplikasi PLN Mobile. Berdasarkan data tarikan ada ada 7 review rating buruk aplikasi PLN Mobile yang kami dapatkan. Itu dari yang pertama itu pelanggan tidak diberitahu cara melaksanakan transaksi di PLN Mobile. Rating sebelum itu bintang 1, rating sesudah di bintang 5. Nah, itu salah satu dari 7 rating buruk aplikasi PLN pelaksanaan aplikasi PLN Mobile yang berjalan selama ini. Oke, mungkin dari review kinerja serta Monef Yantek itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebentar. Oke, untuk sebelum pelaksanaan Zoom meeting ini kami dari UP3 Tanjung Pinang sudah 2 kali pelaksanaan sosialisasi Yantik Optimizing itu di ULP Tanjung Pinang Kota dan ULP Bintan Center. Dan berikut adalah hasil MOM
pelaksanaan dari Yantek Optimization yang nanti akan disampaikan oleh Pak Angga. Ya, terkait dengan implementasi Yantek Optimization, kemarin memang hanya baru 2 ULP yang sudah disampaikan atau kita dikunjungi manajer P3 Tanjung Pinang terkait kesepakatan dan hal apa yang harus dilakukan dalam melakukan pelayanan dan keandalan. Nah, sebenarnya kata kuncinya tadi adalah pelayanan, customer experience, revenue. Jadi memang kita diharapkan untuk tidak mendapatkan rating bintang yang di bawah 3, ya. Di bawah 3 berarti 1 dan 2. Nah, ini yang memang jadi tantangannya kita ke depan terkait melakukan pelayanan keandalan di UP3 Tanjung Pinang. Nah, dari sosialisasi yang kemarin kita lakukan bersama manajer UP3 Pak Yusra di ULP Tanjung Pinang Kota dan ULP Bintan Center. Nah, berikut kesepakatan yang kita buat yang menjadi langkah yang harus kita ambil untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Yang pertama itu kita harus melakukan refresh MAPKT secara berkala agar dapat memonitor laporan yang masuk ke dalam MAPKT. Nah, di sini maksudnya mengurangi terjadinya gagal masuk gangguan ke MAPKT ketika berada di daerah-daerah yang memang sinyalnya kurang baik. Terus yang kedua, perhatikan etika di lapangan. Nah, perhatikan etika. Mau itu pelanggan kita adalah orang yang kita kenal atau yang sering kita jumpai, nah tetap kita memperhatikan etika kita ketika kita melakukan perbaikan pada saat terjadi gangguan. Nah, jadi jangan sampai pelanggan memberikan rating bintang 1. Karena pernah ada case yang disampaikan kemarin itu terkait petugas melakukan perbaikan di rumah yang memang sebenarnya petugas sudah melakukannya dengan benar, tapi karena ada beberapa hal yang kurang terkait etika, jadi ya tetap dapat bintang yang rendah. Jadi harapannya jalankan kayak sempatnya dan tetap SOP. Yang ketiga itu ketika konfirmasi ulang ke pelanggan bahwa laporan sudah selesai ditindaklanjuti kemudian diupdate di aplikasi. Nah, ini saya rasa udah dijalankan ya. 4, jangan menolak WO yang masuk. Yang kelima, konfirmasi setiap laporan yang masuk termasuk jika pada meluas. Yang keenam, saat jam pergantian shift harus jelas serah terima laporan yang belum ditindaklanjuti. Nah, ini termasuk salah satunya yang tadi Cico-nya dilakukan dan serah terima shift-nya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehingga ketika ada gangguan atau WO yang memang pending bisa segera dilanjutkan ke shift berikutnya. Yang ketujuh adalah laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti meski beda unit. Jika gangguan sulit diatasi seperti tiang patah, maka konfirmasi ke pelanggan bahwa akan ada tim untuk penanganan lebih lanjut dan tetap direspon laporan tersebut. Dan yang ke-8, recovery time maksimal 55 menit dengan catatan ratingnya baik. Jadi maksudnya di sini silakan melakukan respon dengan sebenar-benarnya. Jadi jangan diselesaikan langsung di aplikasi tanpa mengkonfirmasi ke pelanggannya. Tapi dengan maksimal recovery itu 55 menit. Dengan caranya ratingnya baik. Maksudnya ada beberapa temuan yang memang kemarin disampaikan adalah kawan-kawan itu kadang-kadang menyelesaikan gangguan itu langsung untuk mengejar respon. Padahal belum dikonfirmasi ke pelanggannya, belum sampai ke lokasi atau minimal konfirmasi lah, belum dikonfirmasi ke pelanggannya sudah di-close. Nah, ini yang bakal bisa mengakibatkan terjadinya rating buruk yang timbul di pelaksanaan penanganan gangguan.
Gitu. Nah, jadi di sini di poin 8 ini kemarin sepakatannya silahkan melakukan respon dengan sebenar-benarnya atau dengan serilnya melaksanakan gangguan tapi dengan recovery-nya 50 menit dan harapannya ratingnya baik. Oh, oke. Seperti itu. Nah, nomor 9, setiap pergantian shift harus melakukan clear catch dan selalu perhatikan update software. Nah, ini terkait kepedulian kita terhadap aplikasi yang ada di aplikasi Andal MAPKT sehingga masalah-masalah lain bisa segera diatasi. 10. Nah, ini yang 10 dan 11 ini nomor 10 nih kita di luar konteks ya, nih nanti kita di P3. Yang nomor 11 nih, jika ada laporan CCT dibuatkan berita acara dan tanda tangani oleh pelanggan untuk dilakukan jika perlu dilakukan perbaikan instalasi. Nah, ini yang masuk di laporan CCT berulang. Jadi kalau misalnya ada laporan CCT-nya berulang, nah mintakan berita acara di tanda tangani bersama menggunakan berita acara dan minta pelanggannya untuk dilakukan perbaikan instalasi. Nah, kadang-kadang kan ada nih misalnya pelanggannya instalasinya bermasalah, sering gangguan clear temper, dia aja nih gangguannya. Nah, itu silakan dibuat berita acara dan ditangani oleh pelanggan. Nah, mungkin yang saya tambahkan di sini adalah terkait jika terjadi kendala-kendala dalam melaksanakan gangguan individual, baik dari sinyal, terus terkait sinyal sih rata-rata ya, sinyal, terus gangguan salah posko. Nah, silakan rekan-rekan koordinator dibuatkan rekap permasalahannya per masing-masing WO yang diterbitkan, WO yang muncul ya, WO itu kan laporan gangguan ya. Misalnya nomor kode gangguannya G0000, gangguan di rumah A, di jalan ini masuknya sudah 30 menit gitu. Justifikasinya karena sinyal di lokasi tersebut lagi down. Nah, silakan dibuat justifikasinya jika terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, baik dari review Yantek Optimization, Monef yang bakal kita lakukan setiap bulan, insya Allah, dan kesepakatan dan harapannya ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dengan rating baik. Kuncinya adalah customer experience, revenue. Jadi kawan-kawan harus melakukan cico nih supaya pelanggan senang dan bahagia. Mungkin itu aja. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman diskusi. Oke, kata Pak Angga ada diskusi. Mungkin sebelum diskusi ada tambahan sedikit dari saya. Terkait Yantek Optimization ini, yaitu pengoptimalan Yantek. Diharapkan kepada teman-teman sebenarnya kita dituntut untuk integritas data juga. Banyak beberapa kasus ada ditemui di mana laporan gangguan yang masuk itu demi mengejar respon time dan recovery time di close di awal. Nah, case seperti ini ditindaklanjuti oleh beberapa pelanggan dengan rating yang jelek, rating 1 misalkan. Bayangkan, saya sendiri juga pernah mengalami ketika saya melapor gangguan lewat mobile APKT, nggak beberapa menit, udah di close. Istilahnya pekerjaan sudah selesai, padahal saya belum jumpa pelanggan, belum ada di telepon sama petugas, dan belum jumpa petugas. Nah, kita ke depannya, harapannya, dengan integritas pekerjaan kita, dengan integritas data kita, saya harap, dan kami harap, rating 1 ini bisa berubah.
Oke, sesuai dengan Pak Angga tadi, kita buka diskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi. 15 menit. Oke, Dik. Assalamualaikum Pak Rafki dari Tanjung Batu. Siap, Bang. Saya ingin ini untuk kasus yang sering terjadi untuk di WLP Tanjung Batu nih. Kami kan di sini banyak sub di Sukmoro, Penara, pulau-pulau lah gitu. Nah, jadi ketika masuk di pengaduan pelanggan PKT, kesulitan kami kadang satu menghubungi pelanggan, nggak aktif lah atau apa gitu. Yang kedua itu sering dari comment center itu masuknya ke kami itu udah lewat 5 menit, 10 menit baru masuk ke posko. Rata-rata lah kalau yang di pulau itu kadang kita menghubungi pelanggan itu nggak aktif lah atau karena masalah sinyal karena di pulau gitu. Nah, jadi mohon solusinya Pak Raffi dari Zamri WLP Tanjung Batu gitu. Oke, baik. So, saya tanggapi langsung ya, teman-teman ya. Biar nggak menumpuk pertanyaannya, nanti Pak Angga mungkin bisa melengkapi. Yaitu dari Tanjung Batu, maksudnya laporan sudah melewati batas kendala sinyal, lokasi, dan geografis lingkungan. Jadi seperti ini, saya menanggapinya gimana mindset yang tech optimization-nya dapat dulu. Nah, terkait geografis, nanti silakan lapor ke supervisor teknik masing-masing. Nah, di kita ada namanya cleansing. Oke, di kita ada namanya cleansing, ada namanya koreksi. Nah, nanti yang akan berkoordinasi dengan kami di UP3, yaitu supervisor teknik. Nah, silakan juga peran aktif supervisor teknik untuk memonitor seperti laporan gangguan dan laporan keluhan. Nah, dari saya itu aja, mungkin ada tambahan mungkin dari Bangga. Tambahan dari saya terkait tadi yang saya sampaikan Pak, ketika memang ada kesalahan yang ada di WO individualnya, silakan dibuat justifikasi Pak WO, nanti direkam aja nggak apa-apa. Nah, mungkin nanti juga bisa yang terima bilang di rekaman itu dibuat keterangan, misalnya tadi WO sub alay ke MAPKT tertentu. Nah, silakan dibuat seperti itu ya Pak, agar bisa nanti di Nah, tapi kalau untuk yang karena kan bisa jadi untuk daerah yang bakal jadi usaha, tidak masalah itu disampaikan aja. Dibuat aja justifikasinya Pak. Untuk Pak Zamri dan Hendri. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Oke, kira-kira gimana yang dari Tanjung Batu? Atau juga menyesuaikan unit lain. Jadi nanti jika ada beberapa item yang ternyata melewati batas respon time atau recovery time, silakan direkap sama adminnya, berkoordinasi dengan supervisor teknik. Nanti supervisor teknik nanti akan menghubungi kami untuk kita revisi atau koreksi atau cleansing. Saya rasa seperti itu bisa. Oke, baik Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Izin, Bangki. Oke, siap, lanjut Monjo. Bang, yang kesepakatan tadi yang ditampilkan Bang Angga tadi, untuk di poin nomor 7, laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti meskipun beda unit. Nah, maksud beda unit ini apa termasuk beda posko? Ini yang berlaku untuk di Bintan mungkin Bang ya? Kan di sini dibunyikan beda unit jika gangguan sulit deteksi seperti tiang patah pas monitor dikonfirmasi. Nah, kejadian yang sering di balai ini Bang, mungkin karena nama sama, kita bukan beda unit lagi.
Kita udah beda kota provinsi. Jadi Udah masuknya pulau. itu bukan pulau Bang. Yang masuk Tanjung Balai Bang. Tanjung Balai ini artinya Sumatera Utara. Oh, Yang selalu masuk ke kami itu seharusnya Tanjung Balai Karimun nih Tanjung Balai. Berarti apakah izin tetap kami yang konfirmasi ke pelanggannya menyatakan bahwasannya ini berbeda atau izin langsung alih posko aja? Gimana, oke Bang? Bang Jo, kita ada tanggap. Oh, terkait bahwasanya ada laporan yang masuk beda, bukan lagi beda lokasi, beda unit, tapi beda provinsi ya. Ya, Terkhusus untuk Tanjung Balai ya. Ya, Ada beberapa metode seperti cancel order, ya. Cancel order dan sebagainya. Tapi itu perannya di siapa? Kita. Di aplikasi mobile. Oke, mungkin lebih jelasnya lanjut Bang Jo. Oke, menambahkan sedikit, ketika ada WO masuk di APKT Mobile, sebelum penugasan regu ataupun dalam perjalanan itu, ketika gangguan masuk ada cancel order, ada fitur cancel order. Nah, itu nanti bakal balik ke comment center ke CC. Ketika kita buat cancel order, dikasih saja keterangannya di situ bukan di bawah unit UP3 Tanjung Pinang, begitu Pak. oh gitu. Nah, kadang ada case-nya juga, Bang Jo. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Zamri tadi dari TBU, ketika udah masuk ke kami, dia tiba-tiba langsung dalam penugasan regu. Sementara itu tadi kita salah gitu. 2322. Ya, itu tindak lanjutnya gimana kira-kira Bang? Kalau untuk udah tiba-tiba dia udah penugasan regu aja gitu masuk ke APKT kita. Oh ya, masuknya di dalam penugasan regu itu Pak, Bang. Jadi ketika setelah di penugasan regu kan otomatis dia step selanjutnya di dalam perjalanan tuh. Ya, betul. Sebelum dalam perjalanan kita masih bisa cancel order gitu maksudnya. Oh, gitu. Jadi fitur cancel order itu ada di penugasan regu. Berarti kita cancel order aja ya, bukan di alih posko ya? Bukan di alih posko, kita cancel order aja, nanti WO yang salah itu akan balik ke CC, ke comment center. Nah, ketika kita cancel order, kita buat keterangan di situ bukan di bawah Unit kita ya. unit UP3 Tanjung Pinang. Oh. Karena salah, kalau kita ini salahnya pun bukan salah di kita. Jadi ketika nanti pun ada feedback dari manajemen terkait case ini, salah satunya kita sudah ini. Tapi berharap kalau misalkan ada case-case seperti ini, minta bantu WLP-nya direkap berapa kali case seperti ini dalam sebulan, supaya ada dasar kita juga untuk suratin ke CC 123 terkait, supaya lebih detail lagi mereka dalam proses penugasan regunya ini. Mungkin tambahan untuk saya detailkan lagi. Nah, kalau misalnya memang beda unit induk, silakan nanti di-cancel aja WO-nya. Dan kalau misalnya dari antara Tanjung Batu sama Tanjung Balai Karimun, silakan di-cancel juga biar bisa dipindahkan ke Tanjung Batunya atau sebaliknya. Tapi kalau memang yang dari sub WLP-nya masing-masing, silakan tetap ditindaklanjuti. Diselesaikan, tapi dengan catatan tetap ada rekap justifikasinya. Oke, siap. Oke, masih Bang Jonathan, Pak Rafki, Bang Angga. Ya, juga sebagai tambahan untuk rekan-rekan semuanya terkait memang waktu pelaksanaan kita di tahun sebelumnya, sebelum cut-out dari manajer P3 itu tidak masalah. Ibaratnya kita membersihkan, dikasih dispensasi lah untuk masalah-masalah sebelumnya yang sudah dilakukan. Tapi untuk kedepannya, untuk terkait masalah-masalah penyelesaian WO yang memang WO-nya seharusnya bisa diselesaikan dengan benar, tapi diselesaikan secara
tidak dengan SOP-nya, maka ini menjadi perhatian keras dan bakal menjadi tanggung jawab masing-masing petugas. Maksudnya seperti ini, kalau memang misalnya ada WO nih di kota A dan petugasnya di kota A juga bisa menyelesaikan di situ, tapi langsung diselesaikannya dan mendapat rating buruk dari pelanggan, nah itu menjadi tanggung jawab petugasnya masing-masing yang sudah disepakati bersama kemarin sama Pak Sutopo dan mungkin dari DI Bang Hendri sama Pak Jerry mungkin belum sempat sosialisasi. Nah ini kita ingatkan petugas dilarang untuk melakukan tindakan yang menge-close WO langsung di tempat tanpa mengonfirmasi pelanggan dan dapat temuan ratingnya buruk. Nah ini jadi perhatian bersama dan harapannya bisa kita laksanakan dengan sebaik. Walaupun nanti ketika kinerjanya terlihat responnya, Bang, kami kan punya gangguan 3, yang bisa kami selesaikan cuma 1. Nah nanti 2 lagi ini kan respon dan recovery-nya jadi besar, nggak masalah. Untuk cut off ini tidak menjadi masalah maksudnya tidak menjadi masalah. Kita jalankan sesuai dengan sebenar-benarnya agar menjadi evaluasi manajemen P3 wilayah dan teknikal. Mungkin itu tambahannya. Nah, kalau yang saya bilang itu ada disepakatan masuk di poin 8 terkait recovery time maksimal 55 menit dengan catatan rating baik. Nah, harapannya kita bisa mengoptimalkan lagi kegiatan kita di lapangan seperti apa. Nah, didukung subset tekniknya untuk membantu manage penyelesaian WO dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Nah, ini hati-hati, memang sudah diwanti-wanti sama manajer UP3, itu bakal dicari, di tracing ketika memang ada bintang 1 dan bintang 2 serta terkait pelayanan buruk petugas Yandal di lapangan. Jadi harapannya mudah-mudahan kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nambahkan dari Bang Angga tadi bahwasanya untuk melihat pelayanan kita tuh tolak ukurnya yaitu salah satunya itu rating tadi. Nah, jika teman-teman pelayanannya bagus, mengikuti yang PS4, nah saya rasa rating itu akan membaik. Cuman ada beberapa karakter pelanggan juga masa bodoh. Nah, di sini gimana teman-teman menyingkapinya? Coba dikenali karakter kita masing-masing, adat budayanya di lokasi masing-masing. Nah, kami harap teman-teman lebih paham di unitnya masing-masing. Ini dari saya itu aja tambahannya. Lanjut, kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 5 menit. Izin Pak Rafki dari WLPTBK nih, anggotanya Bang Jo nih, bertanya sedikit lagi. Ini temuan juga ketika WO yang masuk itu ada 2 atau 3 titik di gangguan berbeda, Pak. Jadi kita laksanakan sesuai dengan jam respon dan recovery penyelesaian. Selanjutnya untuk gangguan yang menunggu di 2 atau yang ketiga itu, Pak, gimana Pak untuk respon dan recovery-nya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, saya tangkap WO yang masuk ada 3 item. Nah, sementara pekerjaan di 3 titik yang berbeda untuk petugas yang cuma hanya 1 tim. Jadi seperti ini, saya rasa seluruh supervisor teknik sudah sering kami briefing masalah penyelesaian seperti ini. Jadi saya ambil contoh Bintan saja dulu ya. Silakan diadopsi, dikembangkan, atau ada skenario terbaik silakan dilanjut. Untuk di Bintan, jika ada kondisi seperti itu, 3 gangguan keluhan yang masuk, nah
untuk comment center atau petugas, silakan ditelepon dulu pelanggannya, disampaikan kendalanya, ditanya pelanggannya. Jadi ibaratnya kita ini seperti dokter yang langsung cross check ke pelanggan. Nah, sampaikan dengan bahasa yang sopan bahwasanya kita lagi ada gangguan 3 tempat. Nah, mungkin pelanggan bersedia untuk menunggu daftar tunggu pekerjaan. Jika tidak ada tim, ya kalau ada tim laksanakan segera. Nah, itu yang seperti itu yang kami lakukan. Nah, jadi istilahnya pelanggan itu sebenarnya sudah terespon dengan baik. Nah, tinggal permasalahannya nanti kan recovery. Nah, recovery bisa menyusul. Tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan target. Misalnya teman-teman untuk recovery diizinkan 45 menit. Misal 45 menit. Nah, kita juga tidak berharap seluruhnya itu 45 menit. Integritas saja. Tidak perlu, wow ini harus 45 menit. Jadi nanti akhirnya akan amburadul. Mungkin di sini kita akan lewat 50 menit. Mungkin di tempat lain nanti di waktu yang berbeda kita dapat 15 menit. Jadi gini intinya, silakan telepon dulu pelanggannya. Kalau di Bintan itu kita ada comment center. Nah, mungkin kalau di unit masing-masing juga ada yang untuk menjawab telepon, silakan ditelepon pelanggannya. Kapan perlu ketiganya ditelepon, direspon. Nah, itulah respon yang cepat. Nah, gimana teknisnya? Silakan koordinasi dengan supervisor teknik masing-masing. Saya sangat yakin dan percaya supervisor teknik sudah paham masalah itu. Mungkin ada tambahan, Bangga? Ya, Bang, untuk terkait rescue tadi kita bilang ada 2 gangguan yang memang mengantri. Nah, kan yang bisa dieksekusi cuma gangguan yang pertama. Silakan diselesaikan aja gangguan yang pertamanya dan yang 2 gangguan tadi direspon dulu tadi seperti Pak Rafi bilang. Jadi ketika memang kita memberikan respon, mudah-mudahan pelanggan bisa lebih mengerti terhadap pelayanan kita. Karena memang secara sistem itu tidak bisa diganggu juga. Kalau sudah ada satu ketiga, harus selesaikan dulu satu yang atas, baru bisa memproses yang 2 lagi. Nah, silakan ditindaklanjuti. Nah, tapi ketika memang ada gangguan yang kosong di WRC-nya misalnya, bisa dialihkan. Nah, nanti koordinasi dengan source tekniknya, minta CC-nya mungkin dialihkan ke regu yang kosong. Karena kan secara pengiriman regu semuanya by system atau di spec. Nah, Izin Bang Rafki, mau nanya dikit Bang. Nggak dengar Bang Angganya. Gimana tadi? Bang Angga tadi nggak dengar ya? Belum Bang, belum. Masih gabung suara dari jauh aja dengar tadi. Masih mute tuh Bang, masih mute. Berarti Bang Angga lupa dia menekan speaker. Oke, lanjut lagi Bang Angga, diulang dari awal lagi. ya, jadi gini Bang, memang secara sistem 3 gangguan tadi APKT maksimal masuk 3 gangguan secara auto dispatch. Jadi ketika Abang menyelesaikan satu gangguan pertama, Abang bisa merespon dulu gangguan yang lain, Bang. Kayak yang Berarti bilang, Abang respon dulu, Abang teleponin pelanggannya. Nah, ketika Abang selesai gangguan yang pertama, baru bisa melanjuti gangguan yang kedua. Kalau itu kita tidak bisa gugat, Bang, karena sudah by system. Nah, tapi ketika memang ada gangguan di WRC-nya, misalnya lagi free, silakan koordinasi dengan comment center-nya nanti untuk gangguan yang 2 lagi atau yang satunya bisa digeser ke regu yang lagi tidak ada WO. Mungkin seperti itu Bang untuk tambahannya. Oke, gimana Bang? Yang dari Tanjung Batu? Oke, baik Pak. Dari TBK tadi anggotanya Bang Jo tadi ya udah nyimak, udah jelas. Dan berarti kita jalankan sesuai waktu respon dan ke recovery di time pelanggan pengaduan yang pertama ya Pak ya. Jadi tetap kita eksekusi, dan untuk yang trik yang pelanggan kedua dan ketiga biasanya kita ada tim juga di bagian posko itu untuk mengarahkan ke petugas juga penyampaian agar pelanggan menunggu untuk
kedatangan petugas sesuai dengan antrian gangguan begitu Pak. Dan untuk pengalihan order melalui jika tim WRC-nya lagi tidak ada menerima WO, kita juga terapkan juga seperti itu Bang. Terima kasih Pak. Ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Oke, masih ada yang lain? Kota Bang, kota. Oke, silakan. Dengan Taufik Bang. Lanjut, Pik. Ini Bang mau memastikan kembali Bang dengan Haliora Power. Mungkin Pak Roy-nya hadir nih, Pak Roy. Mungkin ini Bang, terkait gangguan yang menumpuk. Misalkan lebih dari 3 gangguan masuk di andal kota, pekerjaan gangguan yang di luar periksa, kemudian yang di WRC juga padat gangguan. Untuk sistem borderless-nya kita tetap jalan atau gimana Bang? Artinya gangguan di kota bisa dikerjakan oleh Yantek Bintan Center Bang. Jadi tidak ada lagi yang namanya salah posko, pekerjaan yang antar rayon atau antar WLP itu bisa dikerjakan. Mungkin ada penjelasannya Bang terkait sistem borderless kita Bang. Oke, Pik. Bang Topik, terkait borderless. Kalau saya nggak salah, borderless itu memang sudah jalan. Nanti dia ada auto respect, juga bisa manual. Nah, saya rasa mungkin praktek di lapangannya saja. Cuman terkait borderless yang pernah saya jumpai, mungkin lebih arah, kayak pertanyaan Bang Topik ini lebih ke arah unit lain mengensel. Kalau di luar unitnya, seperti itu kali ya? Ya, lebih kurang seperti itu Bang. Oke. Mungkin Bangga lah yang lebih bisa menjelaskan. Karena kalau saya bahas ini terus, rasanya kita udah pernah juga tegaskan. Yang bisa diambil. Dan ini sepertinya udah dalam kendali Bang Roy. Nanti saya hubungi Bang Roy gimana teknis. Coba Bang ada yang jelaskan masalah ini Bangga. Gimana tadi Bang Topik? Terkait sistem borderless Bang, misal di kota gangguan menumpuk lebih dari 3 pengaduan kan masuk ke WRC juga full. Otomatis kan gangguan kan bisa dihandle oleh tim yang lain dari ULP lain yang lagi tidak ada WO Bang, seperti itu Bang. Mungkin dari WLP Bintan Center misalkan Yanteknya bisa ngerjakan gangguan yang masuk wilayah kota. Jadi untuk penerapan itu Bang, kalau selama ini kan belum jalan tuh Bang. Jadi mungkin kalau borderless-nya sudah aktif, itu kan bisa dijalankan tergantung dari bagaimana comment center-nya itu aktif Bang. Aktif dalam mengatur kayak ATC lah Bang. Traffic control petugas lapangan itu kan dikendalikan oleh comment center itu sendiri Bang. Oke Bang, untuk terkait borderless, nah ini memang seharusnya sudah kita jalankan secara sistem dan secara support tools itu udah mendukung. Nah, kalau terkait dengan WO yang berlebihan itu tetap auto dispatch Bang kalau petugas yang regu, tetap auto dispatch. Nah, ketika memang bisa dikerjakan sama regu yang lain, nah nanti tetap koordinasinya ke comment center yang bisa ngolah itu Bang. Jadi kita tetap koordinasi ke comment center untuk mengalihkan WO tersebut ke petugas borderless yang lagi free atau yang memang gangguannya sedikit. Itu Bang. Nah, untuk teknisnya, SOP dan sebagainya mungkin nanti kami coba diskusi lagi dengan abang-abang seperti teknik di Bintan maupun dengan HP-nya untuk teknisnya seperti apa. Tapi kalau secara tools dan support system tuh udah support Bang, udah support. Untuk sementara mungkin bisa dijalankan menggunakan komunikasi ke CC123 ya. Mungkin itu Bang.
Makasih Bang. Mungkin betul Bang, kita matangkan lagi Bang konsepnya. Biar misalkan nih kita bilang borderless-nya udah jalan Bang. Tapi ternyata ketika kita WO itu kita arahkan ke ULP lain. Nah, atau ULP lain masuk ke ULP kota. Tapi petugas kita belum siap Bang dengan konsep itu atau belum tahu sama sekali tentang konsep itu. Mungkin bisa kita matangkan lagi Bang. Jadi semuanya tahu bahwasanya itu borderless itu konsepnya seperti ini loh. Mungkin itu Bang masukan dari kami Bang. Makasih Bang.